Assalamualaikum Wonder Assalamualaikum People. Wonder People. Ya, kembali lagi bersama kita. Yap. Aku Sani dan Aku Syaima. nah di sini kita mau bahas yang kemarin nih. Tapi kali ini kita bahas hijrahnya mungkin lebih merujuk kali ya. Iya. Mendalam seperti Gak usah dilanjutin udah bucin nanti. Oke. Kan kemarin aku sempat di video terakhir kan nanya ke kalian bahwa lebih penting mana sih perilaku sama kita harus menutup aurat. Nah, di sini aku juga nanyanya tuh nggak cuma di YouTube ya, tapi aku juga nanyanya di Instagram aku. Bisa di follow. Di sini ya, nanti di sini. Nggak ada yang bercanda. Dan aku juga nanya PC ke teman dekat aku yang baru-baru hijrah gitu. Terus yang aku simpulin ini ya, itu tuh mereka berpendapat bahwa yang aku dapat mereka tuh lebih ke yang penting kita hijab dulu, maksudnya menutupi aurat dulu daripada kita gimana ya, kan kemarin kan perbandingnya kan akhlaknya bagus tapi dia belum menutup aurat, dan yang udah menutup aurat tapi akhlaknya belum bagus. Nah mereka lebih banyak memilih yang udah menutup aurat tapi akhlaknya belum bagus, karena mereka tuh yang mereka kasih tahu ke aku tuh mereka lihat di Instagram mereka, di hijrah-hijrah gitulah, yang ustadz gitu, bahwa kalau misalnya kita udah menutupi aurat, secara nggak langsung itu perilaku mengikuti. Nah, apakah itu benar gitu? Bener banget itu. Aku baca di sebuah buku, bukunya siapa aku lupa judulnya. Aku gak pernah ingat judul. Ya pokoknya itu tentang udah hijrah dulu aja. Emang di situ aku baca di bagian kamu hijrah dulu aja, kamu berhijab dulu aja. Nanti untuk masalah perilaku insya Allah bakalan mengikuti. Berarti gitu. kayak apa ya? Kayak suatu iring-iringan gitu lah ya. Iya, sesuatu yang barengan kayak gitu. Gitu. Oke. Berarti yang penting kita niat untuk apa sih, bukan niat sih, kayak ngelakuin nutup aurat dulu, nanti secara nggak langsung kita ngerasa kayak aku harus baik gitu ya. Aku udah nutup aurat, masa nggak baik, kita sama aja. Nanti sama aja kayak apa sih? Iya apa sih, mending nggak usah. Jangan. Dondong. Nah, kalau kamu ada nggak sih kayak artis siapa yang bikin kamu makin pingin hijrah gitu? Pertanyaannya nih. Kalau artis sih sebenarnya banyak ya, tapi yang paling aku benar-benar itu maksudnya yang banyak sih, yang paling aku kaget kayak misalnya Shireen Sungkar sama Tengku Wisnu itu kan kayak mereka kan hijrahnya bareng-bareng kan. Ya aku juga kaget. Terus Anissa Cibi juga tiba-tiba apa sih, kayak dia kan nggak pacaran kan sama suaminya yang sekarang gitu, pakai ta'aruf kan. Malah gibah. Ya astagfirullah. Tapi kan maksudnya itu kan tiba-tiba juga mereka hijrah gitu, bukan mereka sih, si Anisanya itu kan tuh. Terus kalau misalnya kalau kamu sendiri apa sih? Kalau aku sempat lihat ya terakhir itu ini sih Ralamlan ya. Bener nggak nyebutnya? Aku salah. Ya bener apa nih? Sama Dewi siapa sih? Ya sahabatnya itu loh. Ya pokoknya itulah. Dewi nggak tahu, lupa. Ya pokoknya itu yang aku kaget banget sih, yang dia awalnya nggak berhijab kan, tiba-tiba dia jadi hijab, dan alhamdulillah sampai sekarang tuh tetap kayak gitu, karena dari obrolan itu emang support sahabat paling kuat kayak gitu. Ya nggak sih, kayak waktu kita tuh kayak lebih banyak sama keluarga, sama orang-orang terdekat, jadi itu support system banget sih. Jadi aku kayak iya ya bener juga kayak gitu. Jadi kayak lebih apa ya, time to family. Iya. Sih. Oke, terus kalau kamu apa sih, misalnya kendala-kendala apa sih menurut kamu deh, kendala-kendala apa sih orang kok belum berhijrah gitu ataupun berhijab kayak gitu? Kalau kendala tuh sebenarnya tuh, kalau yang aku rasa ini kan aku sekolah di negeri nih, nggak usah disebutin ya. Nggak usah sebut merek. Kamu negeri, aku swasta, tapi nggak usah nyebut merek. Oke. Jadi di sekolah negeri itu kan apa ya, bukan apa sih, dominannya banyak banget kan, masih bukan dominan sih, 50-50 agama, bukan agama, bukan, kayak mayoritasnya banyak, ya macem-macem gitu lah. Terus habis itu kalau yang aku amatin dari teman-temanku yang belum berhijab itu tuh kayak mereka tuh mungkin lebih ke lingkungannya sama
kebiasaannya mereka. Terus habis itu entah kenapa mereka tuh kayak lebih belum merasa, mungkin gimana ya jelasin ya. Gimana nggak usah, ini bukan kayak ujian jadi nggak sesuai buku nggak apa-apa. Kemarin habis ujian soalnya. Oh, ke bawah ya, maklum. Nah itu kayak belum merasa nyaman, gimana ya, belum merasa rela meninggalkan kehidupannya mereka yang nggak hijaban. Kayak misalnya kan mereka kayak kan sekarang kan banyak tuh Instagram gitu kan, terus mereka tuh lebih sering dipuji cantik gitu loh, kalau nggak misalnya nggak pakai cantik. Aku nggak bisa nyanyi jadi nggak salah gitu. Maaf, bukan audisinya ini. Ya, lanjut. Terus habis itu jadi kayak mungkin belum pede kali ya pakai hijab gitu, terus belum ngerasa nyaman pakai hijab. Tapi sebenarnya mereka tuh yang teman-temanku gitu, itu tuh sebenarnya tuh kayak mau segera dapat apa hijrah apa sih, hidayah gitu kan, hidayah pakai hijab. Tapi tuh mereka kayak masih belum terbiasa aja gitu. Sebenarnya itu lebih ke lingkungan sih, terus sama diri sendiri nggak sih? Ya, diri sendiri ya faktor utama dong. Ya, tapi emang kalau misalnya dari yang aku baca yang di buku sama ya udah hijrah aja itu, emang bukan kendala sih, alasan kenapa orang-orang tuh pada mau belum hijrah itu yang pertama itu ada istilah menghijabi hati. Pernah dengar nggak? Menghijabi hati. Pernah sih, kayak yang penting kayak hati dulu. Nutupin hati dulu. Kalau misalnya kita mau nutupin hati dulu, kan manusia tempatnya salah ya. Kalau misalnya kita mau hijabin hati dulu, sampai kapan kayak gitu loh. Nanti keburu kita nggak ada lagi kan, udah kayak gitu. Jadi kayak ya udah perbaiki udah hijrah dulu aja, hijab dulu aja, nggak apa-apa, insyaallah untuk akhlak-akhlaknya bakalan menyusul. Dan Allah kan senang banget tuh kalau misalnya hambanya itu merubah diri, kayak lebih baik lah ya, yang penting merubah diri. Kayak ini suatu surat familiar banget mesti ini. Pokoknya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai kaum itu merubah dirinya sendiri. Berarti kalau misalnya kita kaitin sama hijrah nih ya, hijrah individual ya, diri sendiri, ya berarti kan kita harus mengubah diri kita sendiri dulu kayak gitu, buat mungkin kita buat bisa mempengaruhi orang lain kayak gitu, ya kan. Terus itu juga pernah ini nggak sih, ngerasa kayak kayak mau nunggu hidayah dulu kalau mau hijrah. Iya, tapi kan banyak kan alasan yang kayak gitu. Kamu kenapa sih nggak pakai hijab, tapi nunggulah belum dapat hidayah. Kayak gitu. Padahal hidayah itu bukan ditunggu tapi dijemput. Kalau jodoh ya Allah. udah beda topik. Ya, emang kalau hidayah itu harus kita yang jemput, karena Allah itu bakalan memberi hidayah kepada orang-orang yang Dia pilih. Kalau kita nggak segera mengambil hidayah itu, maka hidayah itu nggak nyampe ke kita. Jadi jangan pernah menyalahkan Allah kalau kita udah berdoa, ya Allah berikanlah hidayah kepada hambamu ini, tapi kita nggak berusaha, nggak jemput, ya udah sama aja, ya Allah malas lah ya, nggak mau usaha sih kamu ya, bahasa manusiawinya kayak gitulah. Ngapain sih aku ngasih ke kamu? Orang nggak mau usaha kayak gitu. Gitu. Ya kan, sering banget kan kita dengar nunggu hidayah. Terus juga ada sih kalau misalnya orang-orang yang umurnya di atas kita, mungkin umur 20 plus ya udah rata-rata berkarir atau berkuliah, kayak mereka ngerasa kayak aku berhijab susah nyari kerjaan, iya kan? Iya, bisa sering kan, apalagi misalnya dia public figure, kayak ya kan, public figure kan banyak banget kan, yang dimana dia udah nyaman dengan fashionnya, dia nggak menggunakan hijab, dia bisa berdandan seenaknya, pokoknya ya bebas lah, free. Kok free sih? Ya pokoknya kayak gitu. Nah itu salah banget, soalnya kalau misalnya kita berhijab atau kita menutup, kan hijab artinya sendiri menutup ya, untuk insya Allah tuh bakal membantu. Jadi ada suatu surat kayak Bustadi, surat-surat calon Bustadah nih. Aduh, amin. Ada suatu surat yang menjelaskan bahwa pokoknya kamu jangan berputus asa di rahmat Allah, dan pokoknya kalau kamu udah mau berusaha, dosa-dosamu akan diampuni. Ya pokoknya intinya itulah, itu surat Az-Zumar ayat 53 kalau nggak salah. Guys. Aduh. Mungkin bisa di cross check kembali ya, karena seingatku sih kayak gitu. Oke. Ya kan, saya sering nggak sih
kayak kamu dengar orang-orang kayak ih nggak bisa nanti nggak bisa dapat kerja, sering kan. Terus kayak apa ya, sebenarnya tuh berarti kan segala sesuatu itu sebenarnya nggak jadi alasan asalkan kita niat, ya nggak sih? Iya kan? Kunci utama hijrah itu kan niat kan, niat dulu. Karena kok misalnya kita nggak niat terus gimana ntar kalau misalnya teman kita ngajak yuk dugem yuk, ngeri banget sih ya, misalnya yuk ngafe yuk, ya udah ngafe aja, ngapain ya udah pokoknya nongkrong aja lah kita asik-asik. Nah misalnya kayak gitu kan, kalau kita nggak punya niat kan ya udahlah ikut deh kayak gitu, nggak apa-apa sekali, habis itu besok diajak lagi nggak apa-apa sekali, gitu aja terus nggak jadi hijrah. Iya sering banget kan. Kamu anak kafe kan? Aduh ketahuan nih. Tapi itu sumpah itu tuh seru banget. Tapi sebenarnya tuh kalau aku mikir ya, kafe itu tuh asalkan kita misalnya buat belajar atau mungkin buat apa ya, rapat gitu kan nggak apa-apa kali ya. Nggak apa-apa banget. Oh ya guys, promosi dulu. promosi ya guys. Jadi di sini kita juga di Wonder Home ini ada Wonder Home Cafe. Yes. Boleh nongki Dan ini di salah sini. satunya, salah dua ya berarti. Salah dua 8 dong. Ya 80 Iya. PKM kok. Ya jadi ini ada apa sih, milkshake ya? Milkshake strawberry dan ini yang buah naga, gimana rasanya? Aku pengen banget. Promosi dulu. Enak banget guys. Manis sih. Kita next aja. Nanti kelamaan. Ya nggak kelamaan ya. Kok ini nggak sih, kamu sering nggak sih kayak orang, aku tuh pingin walaupun aku bereja aku pengen dandan juga kayak gitu. Sering nggak sih kamu sendiri pernah ngalamin kayak gitu sih? Sebenarnya tuh aku juga sih kayak aku tuh awal dulu hijab salah. Oh hijab ya. Awal dari hijab itu kayak aku mikirnya tuh nanti kalau hijab tuh nggak bisa kayak apa sih yang fashionable gitu. Terus ternyata kan sekarang juga ya aku nyari banyak lah kayak apa sih, tutorial hijab yang udah nutup dada tapi juga modern gitu kan. Nah tapi tuh aku juga masih bingung kalau misalnya sekarang kan banyak nih yang fashionable-nya menurut syar'i atau fashionable yang enggak. Nah itu tuh sebenarnya tuh apa sih, Islam itu tuh boleh nggak sih gitu loh fashionable? Jadi maksudnya pandang Islam dalam fashionable gimana, ataupun mungkin bisa dikenal kalau dalam bahasa Islam itu tabaruj. Iya, asing ya? Apa sih? TABARUJ. Tabaruj. Kok jadi kayak anak TK ya? Tabaruj. Sering dengar nggak? Masih asing ya? Masih asing sih. Masih asing ya. Mungkin kita bisa bahas di next. Next ya. Oke guys, jadi menurut kalian tabaruj itu apa, dan pandangan kalian itu gimana sih tabaruj itu, dan mungkin bagi ustadzah dan ustadz yang menonton ini bisa banget ngasih dalil-dalil tentang tabaruj atau enggak tentang ya pandangan ustadz dan ustadzah tentang tabaruj ini. Oke, cukup sekian dari kita. Kita. Ya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.